Ya, suaranya kecil ya. Jangan pakai suara masuk ring. Kalian tahu nggak? Sekarang kalian bisa mengubah foto yang tadinya diam menjadi video yang bisa ngomong. Contohnya kayak gini. Bukan cuma video yang kaku doang, tapi gerakannya kayak kaku. Dan yang paling penting, Bapak Ibu, suara musiknya masuk nggak ya? Suara musiknya masuk nggak ya? Cek, 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 cek. Tiba nanti kau lihat pelangi kasihnya. Tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Hati indah semua yang Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti kau lihat pelangi kasihnya. Kau lihat pelangi kasihnya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Ya, yang saya kasihi demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Bapak Ibu, untuk pada malam hari ini kami akan membahas tentang tema kerajaan maut. Jadi ada beberapa hierarki tentang kerajaan maut. Ya, Bapak Ibu, ini sudah saya ada di YouTube saya juga. Dan hari ini saya akan ulangi kembali pembelajaran tentang kerajaan maut ini, tentang hierarki daripada kerajaan si jahat atau iblis. Apakah neraka dan kerajaan maut itu sama? Jawabannya tidak. Nah, kita akan bedah bersama Bapak Ibu, dan program Bible Study ini saya adakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, dan Minggu malam jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kerajaan maut sesi pertama yang sudah saya bawakan pada hari Jumat kemarin, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Ya Allahku, ya Tuhanku, berikan pengertian dan hikmat kepada hamba-Mu Tuhan tentang membongkar daripada hierarki tentang kerajaan maut. Hamba tahu di luar Engkau hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Perlengkapi hamba dengan karunia berkata-kata hikmat dan pengetahuan, bukan cuma sekedar kepandaian atau hikmat manusia, tetapi kami minta biarlah firman-Mu menjelaskan tentang hal ini semua. Urapi hamba-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, supaya hamba tidak berbicara di luar daripada apa yang tidak hamba ketahui. Dan hamba yang berdoa tutup fokus keluarga hamba-Mu, di tempat ini maupun dimanapun yang mereka berada Tuhan, keluarga kecil hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, dan dikiranya malaikat Tuhan bersama-sama dengan kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membahas tentang kerajaan maut sesi pertama, mari kita nikmati satu lagu dulu ya. Tuhan Yesus memberkati. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu kita akan bahas tentang kerajaan maut. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka di dalam Wahyu pasal 13, itu akan berbicara tentang dua binatang. Yang pertama dari dalam laut, yang kedua dari dalam darat. Ya, Bapak Ibu, kalau dari laut itu merujuk kepada tentang elit politik yang menyebar di setiap negara. Ya, itu ada 7 kepala dan 10 tanduk tentang kerajaan. Ini tentang metodenya mereka. Ya, makanya mereka menggunakan yang namanya dua binatang, yang satu dalam rangka besar itu laut, ya, yang satu lagi dalam rangka darat. Nah, kalau dari dalam bumi itu berbicara tentang nabi palsu dengan tujuan menyembah patung yang tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-13, ya, menyembah patung yang pertama, ya, menyembah patung. Nah, jadi Bapak Ibu, kata binatang ini merujuk kepada ular naga, yaitu Satan. Nah, makanya Bapak Ibu jangan heran, Antichrist itu berbicara tentang kekuasaan politik dunia dengan tujuan itu menentang Allah yang Maha Tinggi. Nabi palsu itu bagian eksekusinya di lapangan. Nah, nabi palsu ini berbicara tentang membangun sebuah agama atau sekte yang sifatnya sesat. Ya, saya katakan adalah saksi Yehua. Ya, saksi Yehova ini sudah benar-benar sesat. Nah, muncul lagi Bapak Ibu yang dari Tiongkok, ya, ini gereja City Light yang juga baru-baru ini muncul, yang menggabungkan unsur duniawi dengan unsur rohani. Nah, yang berikutnya adalah gereja Allah yang Maha Kuasa. Nah, di gereja Allah yang Maha Kuasa ini, yang bagian untuk memberitakannya kebanyakan wanita-wanita cantik, Bapak Ibu. Ya, gereja Allah Maha Kuasa itu seperti ini ya. Saya tunjukkan ini. Nah, Bapak Ibu perhatikan secara logo ini berbicara tentang bulan sabit. Ya, di mana bulan sabit itu berkuasa atas salib. Jadi Bapak Ibu, ini bukan sekedar logo.
ya, bulan sabit atau yang namanya tanduk setan itu memang ada. Mau bentuknya ke samping, mau bentuknya ke atas ada. Ini logonya mereka, Bapak Ibu. Ya, dan ini dikatakan sebagai sesat. Ya, wanita ini Bapak Ibu, ini mengaku sebagai penjelmaan Yesus Kristus untuk yang kedua kalinya. Itu ada di mana? Di Tiongkok. Ya, sejak kapan Yesus menjelma menjadi manusia dalam wujud perempuan yang sudah bercerai dengan suaminya? Ya, dia mengaku sebagai penjelmaan Yesus dalam wujud yang perempuan dengan logo yang seperti ini. Nah, ini marak di media sosial, bahkan sudah masuk pada TikTok. Ya, nanti Bapak Ibu akan lihat lambang yang seperti ini. Ini adalah bulan sabit, ya, yang merujuk kepada posisi kiri. Ya, ini tanduk setan Bapak Ibu. Ini hati-hati. Mereka punya kitabnya sendiri. Ya, iri kau sama Bang Edis loh. Yang iri siapa, Bang? Kok tiba-tiba iri kamu sama Bang Edis? Ini hubungan sama Bang Edis apa, brother? Ya, nah, oke Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, gereja saksi yang sesat adalah Saksi Yehua, Gereja City Light, Gereja Allah yang Maha Kuasa. Tujuannya cuma satu, menyembah Antikris. Ya, arti daripada Antikris ini pengganti, Bapak Ibu. Ya, nggak mengganti, pengganti Kristus. Nah, pengganti Kristus itu diarahkan kepada dirinya, salah satunya pribadi wanita ini, Gereja Allah yang Maha Kuasa ini. Ini tidak boleh. Kita semua itu harus kepada Kristus, bukan kepada tokoh-tokoh tertentu. Ya, Bapak Ibu hati-hati. Jadi akan banyak tokoh-tokoh agama yang mereka seolah-olah membawa kepada Yesus, tapi pada dasarnya membawa kepada dirinya sendiri. Ya, mencari pengikutnya sendiri. Nah, Bapak Ibu perhatikan, keduanya ini bekerja untuk sang naga. Sang naga ini adalah Satan dan Lucifer yang tertulis di dalam Wahyu 13. Nah, Bapak Ibu, kita akan berbicara tentang hierarki daripada kerajaan maut. Nah, Bapak Ibu, Lucifer dengan Satanik ini berbeda. Ya, Satanik ini the mother of the prince. Ini adalah bapak atau ibunya daripada 7 pangeran si jahat ini. Ya, Astaroth, Asmodeus, Baalberit, Belial, Baalzebul, Leviathan, dan Baal. Ya, Bapak Ibu, ini bukan angka kebetulan. Koko dapatkan data ini dari mana? Dari gereja setan. Ya, dari orang yang sudah bertobat. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita akan bahas dari tingkat paling atas yang bernama Lucifer ini. Apakah Lucifer ini dalam golongan serafim atau kerubim kok? Ya, kita akan bahas Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilakukan iblis untuk merusak manusia? Yang pertama adalah penyesatan. Ya, sumber penyesatan atau bapak di atas segala sumber dusta ini adalah mereka ini. Ya, Bapak Ibu coba buka di dalam kitab Yohanes. Ya, pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Nih, iblislah yang menjadi bapakmu. Yang kamu, ya ini ya, iblis yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Mereka inilah penghancur manusia dari awal mulanya. Ya, mereka inilah gerombolan penipu, pendusta. Makanya Bapak Ibu hati-hati kalau ada pengajaran boleh berdusta dalam 3 hal. Itu produknya dari mana? Dari sini. Bapak Ibu, bagaimana cara iblis menjatuhkan Hawa? Dengan mempelintir Alkitab. Apa yang dikatakan ular itu kepada Hawa? Ya, bukankah semua tanaman yang ada di tempat ini tidak boleh kau makan? Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertemu dengan orang yang suka putar balikkan Alkitab, itu produknya dari sini.
Alkitab mencatat, firman-Nya mencatat bahwa semua tanaman yang ada di Taman Eden boleh kau makan, hanya satu yang tidak boleh kau makan. Nah, tetapi iblis, bapak di antara segala pendusta itu berkata, Cece Nusi, ya, berkata apa? Semua tanaman di tempat ini tidak boleh kau makan, bukan? Ya, inilah yang namanya manipulatif daripada firman. Memutarbalikkan firman, memutarbalikkan sejarah. Yesus itu benar-benar disalib, diganti dengan Yesus itu diserupakan. Ishak itu adalah benar-benar menjadi anak perjanjian, diganti dengan Ismail. Bapak Ibu, ini produknya dari sini. Putar-putar ayat, manipulasi, memutar kata-kata, memutarbalikkan firman, pelintir-pelintir ayat firman Tuhan. Nah, ini bahaya, Bapak Ibu. Nah, penyesatan itu sumbernya memang dari iblis, Bapak Ibu. Ya, memutarbalikkan firman Tuhan, menyodorkan kekuasaan dan kenikmatan dunia. Apa yang disodorkan kepada Hawa? Kenikmatan dunia. Kamu akan menjadi Tuhan setelah kamu makan buah ini. Karena kamu mengerti tentang yang baik dan yang jahat. Begitulah manipulatifnya. Pertanyaannya, siapakah itu iblis? Ya, iblis itu merujuk kepada Lucifer. Apakah Lucifer itu nama pribadi? Jawabannya bukan. Lucifer ini jabatan. Ya, Lucifer ini nama jabatan. Ya, sebuah simbolik. Ya, nanti kita akan jawab itu. Nah, wadahnya iblis itu yang pertama uang, manusia yang penuh kedagingan sama media. Nah, makanya Bapak Ibu hati-hati. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, karena itu sumber untuk menuju kepada jiwa. Ya, menipu mata, menipu telinga. Karena mata dan telinga ini sumber inspirasi masuk ke jiwa. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dapat berita-berita dusta yang diteruskan terus-menerus, itu dianggap sebagai kebenaran. Yesus itu tidak disalib, Yesus itu diserupakan. Kamu dengar itu terus, itu dianggap sebagai kebenaran, padahal itu dusta. Ya, iblis itu pendusta dari awal mulanya. Yesus benar-benar disalib, Ishak benar-benar anak tunggalnya dari si Sarah yang terikat perjanjian. Ya, buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima di masyarakat, itu buah dari mereka. Ya, terkadang mengatasnamakan sebuah keagama. Ini loh Bapak Ibu, produknya si jahat itu akan menggunakan agama-agama. Ya, akan membuat berita-berita. Saksi Yehuwa, gereja City Light, gereja Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini hati-hati. Gitu Bapak Ibu. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima di tengah masyarakat. Ini caranya Tuhan. Wah, hati-hati Bapak Ibu. Benar-benar hati-hati. Nah, inilah susunan dari hierarki kerajaan maut. Lucifer itu arahnya timur. Makanya dia dikatakan sebagai morning star. Jadi Bapak Ibu, diagram ini bukan diagram yang asal-asalan mereka buat. Ini merujuk kepada timur, utara, selatan, dan barat. Ya, Bapak Ibu ya. Ini, Lucifer itu timur, morning star. Asmodeus dikatakan dari utara atau penghancur, destroy, hawa nafsu. Ya, posisinya di mana? Di utara. Ya, dari atas bumi untuk mengakukan penghancuran kepada bumi. Ya, semua ini ada maknanya. Ya, Bapak Ibu. Yang berikutnya ada yang namanya Astaroth, the Lord of the Magic. Nah, Lord of Magic inilah yang main ramal-meramal. Astronomi, perbintangan, zodiak, ini yang punya ini. Nah, ada yang keempat adalah Lord of the Rich, yaitu kekayaan yang bernama Baal. Ya, Baal ini menjadi favorit. Sangat menjadi favorit. Karena dianggap memberikan kesuburan. Nah, berikutnya ada Leviathan, si Nyoronyi Roro Kidul, Lord of the Dragon. Nah, Leviathan ini bagiannya apa? Buat mitos-mitos. Ya, Anunnaki, Lilith. Sebelum Adam
punya Hawa, Adam punya istri yang namanya siapa? Lilith. Muncullah mitos Lilith. Nah, Leviathan ini akan buat mitos-mitos ke banyak daerah. Ke banyak ke negara bangsa-bangsa. Nah, ada yang berikutnya Baalzebul. Nah, Baalzebul ini mematenkan tentang kebohongan itu. Ada yang namanya Baalderit, ya, Lord of the Knowledge, dia punya pengetahuan luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang perhatikan yang nomor 8, ini Belial. Ya, itu menuju kepada power, kekuatan. Nah, Satan ini membawahi poin yang kedua sampai ke 8. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau satanik ini punya 7 raja iblis. 7 raja iblis lah ini. Astaroth, Asmodeus, Balderit, Belial, Baalzebul, Leviathan, Baal. Nah, nama-nama ini berkembang dari zaman kuno dulu sampai sekarang. Dan mereka ini punya yang namanya buku-buku sihir. Ya, ngeri Bapak Ibu, ngeri. Ya, kita akan membahas Bapak Ibu, tujuan dari 9 iblis ini yang merujuk kepada semua arah mata angin, itu tujuannya cuma satu. Dia hancurkan Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Dia akan hancurkan bahwa kamu tidak boleh berbuah. Kamu tidak boleh ada kasih, tidak boleh ada sukacita, tidak boleh ada damai sejahtera, sabar, murah hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, 9 iblis inilah punya fungsi untuk menghancurkan kamu hidup di dalam roh. Ya, lawannya kasih itu kebencian. Ego, mandiri, hanya menerima, tidak peduli. Lawannya sukacita, dihajar dengan hawa nafsu. Lawannya damai sejahtera, kamu dikasih uang, mamon. Lawannya kesabaran, kemarahan. Lawannya kemurahan itu palit, medit, serakah, tamak, kikrik. Lawannya kebaikan, kejahatan. Nah, kejahatannya suka membunuh karakter orang lain. Lawannya kesetiaan, ketidaksetiaannya itu poligami. Bapak Ibu, lawannya lemah lembut itu dengki, susah ditegur, sombong. Lawannya penguasaan diri, iri hati, senang lihat orang lain susah. Nah, iblis datang untuk memberikan ini di dalam hidupmu. Ya, Tuhan datang untuk mengembalikan kamu kepada sifat-sifat ilahi. Makanya Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, inilah yang kamu harus berbuah. Ya, kamu harus berbuahnya itu di sini. Ya, karena si iblis itu akan hantam kamu ini. Iblis tuh paling takut kalau dia lihat hidupmu, kamu punya karakter yang seperti Kristus. Nah, untuk menuju buah ini loh, waduh prosesnya tuh panjang Bapak Ibu. Kamu harus dibersihkan. Makanya kenapa Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus, kamu tidak akan punya sifat ilahi. Di luar Kristus, kamu tidak akan punya karakter ilahi. Ini pertarungan yang terberat. Ya. Lawannya damai sejahtera, hawa nafsu, kawin sana sini. Ya. Saya memandang Bunga Citra Lestari, turun ayat, "Hai Bunga Citra Israel, kamu adalah istriku." Ya. Jadi pakai terawang-terawang model begitu Bapak Ibu. Kata-kata manipulatif. Ya. Jadi ini loh Bapak Ibu, ini yang dihantam dari hidupmu. Ya, ini dihantam ini. Ya, makanya kenapa Tuhan mengatakan pohon ara kamu dikutuk karena kamu tidak berbuah. Kamu bisa berbuah dari sini kalau kamu hidup di dalam Kristus. Kamu menjadi ranting yang nempel pada pokok anggur yang benar supaya kamu bisa berbuah. Nah, berbuah dalam hal ini tuh jatuh bangun. Makanya Bapak Ibu, jangan tangan kita ini suka tunjuk orang lain. Bagaimana kehidupan berbuahmu ini? Ini loh saya koreksi diri tuh banyak hal. Untuk mencapai mendapatkan buah-buah seperti ini kamu harus dibersihkan. Ranting-rantingmu tuh harus dibersihkan. Kamu harus mau disilet. Kamu harus mau dipupuk. Ya, kamu harus mau dipotong. Dan dipotong tuh rasanya sakit. Ya, kenapa terkadang Tuhan izinkan kamu punya sahabat? Ya,
laki-lakimu, pacarmu diambil sama sahabatmu sendiri. Karena kamu mendapatkan kasih dari laki-laki itu. Tuhan kepingin kamu mendapatkan kasih itu dari dirinya, dari firman-Nya, dari hidup bersama Kristus. Tetapi kamu memberikan kasih, mengandalkan dapat kasih daripada lawan jenis atau laki-laki tersebut. Terkadang Tuhan izinkan laki-laki itu diambil dari genggaman tanganmu, ya, oleh temanmu sendiri. Karena sebenarnya Tuhanlah yang mau menjadi pusat kasih dalam hidupmu. Ya, Bapak Ibu tidak akan pernah mendapatkan kasih yang sempurna dari pasangan. Sampai kapanpun. Kasih yang sempurna hanya bisa kau dapatkan dalam Yesus. Karena kamu dikasihi Yesus, nah Tuhan Yesus memampukan kamu untuk bisa mengasihi pasanganmu. Kasih kita ini kotor, cinta kita ini kotor, Bapak Ibu. Makanya kita perlu Tuhan. Makanya kita perlu ada di pokok anggur yang benar. Kita perlu dituntun firman-Nya supaya kita berbuah. Ini loh yang mau dihantam. Ya, iblis ini dengan semua raja-rajanya ini, semua dengan pakaiannya ini, tujuannya cuma satu. Ya, membunuh karakter ilahi dalam hidupmu. Ya, kita akan lihat Bapak Ibu. Nah, yang menjadi tandingan berikutnya, Bapak Ibu pernah enggak pada saat Ahok jadi gubernur, dibuat yang namanya tandingan gubernur. Ya, ini juga sama. Allah kita membangun sebuah sinagog sebagai rumah Tuhan, kemahnya Tuhan, gerejanya Tuhan. Satan juga buat gereja. Namanya gereja setan. Untuk menjadi apa? Tandingan. Kristus itu juru selamat, dibuatlah tandingan. Nabi yang urutan paling terakhir itulah juru selamat. Padahal tidak ada. Ya, Bapak Ibu perhatikan ayat ini ya. Bapak Ibu perhatikan Yohanes 17 ayat yang ketiga. Apa yang firman Tuhan sampaikan? Apa perkataan Yesus? Bapak Ibu perhatikan ini. Ya. Inilah hidup yang kekal. Bapak Ibu perhatikan. Hidup yang kekal itu seperti apa? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Nah, kata Yesus Kristus itu diganti. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya yang benar dan nabi urutan paling buncit sebagai yang Engkau utus. Ini tidak boleh. Hidup yang kekal itu satu paket. Kamu kenal Allah Bapa, kamu kenal Allah Putra yang bernama Yesus Kristus. Itu hidup kekal. Ini tidak boleh diganti-ganti. Ya, nama Yesus itu nggak boleh diganti sama Kung Yin. Nama Yesus itu tidak boleh diganti dengan nabi paling urutan paling terakhir. Nama Yesus itu nggak boleh diganti dengan nabi siapapun. Yesus Kristus tetap hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal, engkau kenal Bapa, engkau kenal Yesus. Ya, ini nggak bisa diganti-ganti. Ya, makanya Bapak Ibu perhatikan di Yohanes 11 ayat yang ke-25, Bapak Ibu. Ini nggak bisa diganti, Bapak Ibu. Nih ya, Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25, apa yang Yesus sampaikan? Nih, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, bukan kepada nabi. Mau nabi awal kek, mau nabi tengah kek, mau nabi urutan paling buncit kek, ia tidak akan hidup yang kekal. Ya, barang siapa percayanya kepada Yesus. Nah, Antikris itu mengganti nama Yesus dengan dirinya. Untuk membangun sebuah agama, untuk membangun sebuah pengikut, untuk membangun sebuah organisasi. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Ya, yang menjadi kebangkitan dan hidup itu Yesus, tidak ada yang lain. Nabi tidak ada kebangkitan dan hidup. Makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah meninggal. Ya, Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke berapa ya? Saya lupa ini. Sebentar. Nih, Bapak Ibu perhatikan nih. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Yesus, bukan mengikut Nabi, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.
Nabi-nabi itu memberikan petunjuk, ya, memberikan tuntunan, dikasih buku. Nah, tapi kalau kamu ikut Yesus, kamu tidak akan dalam kegelapan. Kalau kamu ikut nabi-nabi yang ngaku-ngaku sebagai nabi, kamu akan hidup dalam kegelapan. Kamu akan hidup di dalam bawah hawa nafsu. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, Yesus juga berkata di sini Bapak Ibu, bahwa aku memberikan kamu hidup yang kekal. Sebentar ya. Nih. Sebentar. Ayatnya nih. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Ayatnya kok saya lupa ya. Sebentar Bapak Ibu, saya ketik ya di dalam kitab Yohanes. Hidup kekal. Nih Bapak Ibu. Sebentar ya. Yesus itulah hidup yang kekal Bapak Ibu. Nah, hidup yang kekal itu berbicara tentang Yesus, bukan berbicara tentang Nabi. Ya. Sebentar Bapak Ibu. Yohanes pasal. Nah, Bapak Ibu ini perhatikan. Nih, Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti. Ya, pasti. Bukan semoga. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapa yang memberi hidup yang kekal? Yesus. Ya, Nabi nggak bisa berikan hidup yang kekal. Kung Yin tidak bisa memberikan hidup yang kekal. Kung Yin ini hanya memberitakan satu pribadi yang bernama Yesus. Dan nama Yesus nggak boleh diganti-ganti. Karena yang bisa memberikan hidup yang kekal cuma Yesus, Bapak Ibu. Nah, Antikris ini mengganti kata ini. Nabi, kalau kamu jadi pengikutku, kalau kamu jadi pengikutnya Kung Yin, masuk surga. Semoga masuk surga. Gitu. Nah, padahal yang memberikan hidup yang kekal itu Yesus, Bapak Ibu. Yesus tuh tidak boleh diganti. Nah, makanya kenapa Antikris dikatakan sebagai pengganti, karena hidup yang kekal ikut sama Nabi. Ya, Nabi awal, Nabi tengah, Nabi paling urutan terakhir. Nah, itu. Ya, Bapak Ibu perhatikan ini. Nah, gereja setan, mereka membuat namanya gereja setan, ini bukan kultus gelap bagi mereka. Nah, jadi mereka tuh pintar main kata-kata. Bagi mereka yang membangun gereja setan, mereka ini tidak nyembah iblis, melainkan menggunakan setan sebagai simbol kebebasan dan pembangkangan. Aku tidak mau diatur. Aku mau bebas. Ya, terhadap sistem agama dan moral dominan. Ya, ini tidak terhubung dengan Illuminati. Gereja setan ini tidak terhubung dengan Illuminati. Ya, sama-sama nyembah setan. Jadi prinsipalnya sama, distributornya beda. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar minyak Fortune sama minyak Sania, itu sama-sama. Yang punya itu Wilmar Group. Ya, setan punya 2 distributor, satu Illuminati, satu gereja setan. Ini sama aja satu prinsipal tapi beda distributor, Bapak Ibu. Ya, nah Alkitab mereka adalah The Satanic Bible dan inilah tampangnya. Ya, kambing, kepala kambing. Ya, karakter setan tidak lain hanya merupakan simbol kebanggaan, keduniawian, kebebasan, pencerahan, kebijaksanaan dan kosmos. Nah, kosmos itu energi, Bapak Ibu. Nah, salah satu yang mereka biaskan dan salah satu yang mereka sesatkan adalah kosmomu itu kamu harus bangkitkan saat kamu menyatu dengan alam. Ya, maka muncullah yang namanya seven sense. Ya, indera ke-6, indera ke-7. Ya, kamu ditipu sama dia ini. Ya, termasuk yang namanya indigo, anomali, itu kamu ditipu sama dia ini. Nah, itu tentang kosmo, tentang energi. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, pada tahun 1950-an, Anton Levy ini mantan pendeta, Bapak Ibu. Nih, pendeta ini. Membentuk sebuah kelompok yang dinamakan The Order of the Trapezoid. Yang kemudian berubah menjadi Badan Pengurus Gereja Setan. Ini mantan pendeta loh. Ya, Bapak Ibu ya. Ngeri, Bapak Ibu. Ngeri loh.
Jadi Bapak Ibu, sekalipun kita punya jabatan keagamaan, kalau kita tidak benar-benar nempel sama Tuhan, itu berat. Ya, kalau kita hanya menjadikan firman Tuhan itu hanya sekedar ilmu pengetahuan, tetapi kamu tidak hidupi firman, wah itu berat. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kita masuk kepada Lucifer. Siapakah Lucifer ini? Inilah cikal bakalnya kerajaan maut. Ya, Lucifer itu bahasa Latin Bapak Ibu. Nah, secara bahasa Ibraninya yang tertulis dalam Yesaya 14 ayat 12, ini Helel ben Sasar. Ya, kalau secara bahasa ini diterjemahkan, ini putra fajar, bintang timur. Ya, secara bahasa Latin atau Vulgatanya digunakan kata Lucifer. Lucifer itu artinya bintang timur, sebuah julukan, bukan nama pribadi. Helel atau halal. Nah, dari kata helel ini adalah halal. Nah, halal ini gini, makanya Bapak Ibu, kalau di Alkitab dikatakan begini, kamu tidak akan pernah bisa menjual atau membeli kalau kamu tidak menggunakan tanda itu. Makanya ada tanda halal, ya, yang akhirnya mengalami pengembangan bahasa menjadi halal. Kalau kamu tidak ada label halal, kamu tidak bisa jualan. Ya, ini updatean bahasa dari halal kepada halal. Gitu. Ya. Tuh. Kalau Allah bagaimana? Nanti kita sampai ke sana ya. Helel bin Sasar dalam kitab Yesaya 14 ayat 12. Ya, Bapak Ibu kita buka di dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 12. Ya, kita mulai dari hierarki yang tertinggi Bapak Ibu ya. Perhatikan ini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur putra fajar. Inilah artinya Lucifer. Bintang timur putra fajar. Bukan nama pribadi, tetapi nama julukan. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Dalam konteks Yesaya pasal 14 ini Bapak Ibu, ini berbicara tentang Raja Babel yang sombong, angkuh seperti Lucifer. Ya, ini adalah kata-kata ejekan untuk Raja Babel. Ya, kesombongannya mirip dengan Lucifer. Ya, yang artinya sebenarnya adalah bintang timur putra fajar. Makanya Lucifer menjadi pride atau kesombongan. Nah, Lucifer itu, lux itu cahaya, vere itu membawa, memikul, menghasilkan. Nah, contoh katanya begini Bapak Ibu. Saya bisa mengangkat mobil, berarti saya punya tenaga mengangkat mobil. Bisa ular itu sangat berbahaya, berarti bisa ini berbicara tentang racun. Nah, penempatan kata vere itu seperti kata bisa tadi. Tergantung konteks kalimatnya. Dia bisa membawa, dia bisa memikul, dia bisa menghasilkan. Sesuai dengan konteks kalimatnya. Tetapi kalau kata lux, itu cahaya atau terang. Ya, tergantung dengan konteks kalimatnya. Nah, sejarah nama Lucifer, bintang fajar itu dideskripsikan untuk seperti planet Venus. Sebelum matahari terbit, planet Venus itu timbul dari timur. Ya, dalam mitologi Romawi dan teks Latin kuno, Lucifer adalah sebutan untuk planet Venus ketika muncul saat fajar. Ya, Bapak Ibu, nama Lucifer atau nama Lux dan Vere ini nama yang bagus. Julukan yang bagus. Makanya bintang timur ini kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Ibrani, ya Ibrani atau Yohanes ya, itu Yesus Kristus juga dikatakan sebagai bintang timur. Ya. Nah, diplesetkanlah sama tetangga sebelah. Diplesetkanlah dengan apologet sebelah. Tuh, bintang timur tuh, Lucifer. Berarti Yesus kan Lucifer. Nah, mereka tidak paham kata Lucifer itu bukan nama pribadi seperti nama Kungin itu bukan. Ya, itu nama julukan yang punya arti pembawa terang. Ya, Alkitab Vulgata dari Santo Jerome
menggunakan kata Latin Lucifer, huruf kecil, dalam terjemahan Vulgata abad keempat untuk menerjemahkan kata Ibrani Helel. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, pada saat diterjemahkan menggunakan bahasa Latin dari bahasa Ibraninya untuk menggunakan kata Lucifer untuk menerjemahkan kata Helel. Ya, Bapak Ibu ya. Menerjemahkannya menggunakan kata Helel digantilah Lucifer yang bersinar. Itu artinya. Ya, di Yesaya 14 ayat 12 dan kata Yunani Posporos artinya pembawa cahaya. Ya, betul. Di kitab Wahyu juga ada bintang timur, betul. Yang gilang-gemilang itu Yesus ya kok, betul, itu Tuhan Yesus. Jadi bintang timur itu adalah cahaya yang membawa cahaya. Yesus Kristus itu yang membawa cahaya kehidupan. Dialah terang dunia itu. Dialah bintang timur yang sejati itu. Itu loh maksudnya. Nah, tapi diplesetkan, ya, Yesus itu Lucifer. Ya, begitu loh Bapak Ibu. Cara mereka main pleset-pleset, cara mereka mencocok logikan. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima di masyarakat. Itu sudah motonya Bapak di antara segala pendusta. Ya, makanya Bapak Ibu jangan heran. Ya, mualaf-mualaf yang ada di daerah-daerah tertentu itu mualaf-mualaf bayaran. Ya, itu bukan mualaf. Ngaku-ngaku sebagai mualaf. Awalnya setelan pabriknya, setelan awalnya memang sudah Islam, tapi dibayar. Ya, itu tuh bocor Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu nanti lihat di TikTok, itu ada orang yang membongkar bahwa yang kesaksian tentang mualaf-mualaf itu bayaran. Jadi kalau Bapak Ibu nonton film Indosiar, nonton apa, ada penonton bayaran, ini juga ada mualaf bayaran. Ngeri Bapak Ibu. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu scroll ya. Saya nggak simpen masalahnya itu. Ya, kalau saya simpen nanti saya publikasikan, nanti dikiranya saya membenci. Tidak bagus itu ya. Nih, Bapak Ibu. Secara bahasa Yunani, Posporos atau Heosporos itu pembawa fajar. Ibraninya Helel ben Sasar, yang artinya bintang timur putra fajar. Nah, tragedi kejatuhan dari Lucifer itu adalah hybris, yang artinya kesombongan yang berlebihan. Nah, di Yesaya 14 itu berbicara tentang kesombongan yang berlebihan dari Raja Babel. Mereka inilah pemberontakan yang pertama. Lucifer merasa keindahan dan kekuatannya setara, bahkan bisa melampaui Tuhan. Ia menolak untuk tunduk dan ingin mendirikan tahtanya sendiri. Ya, makanya Bapak Ibu terjadi perang di surga. Ya, setelah bumi diciptakan. Ya, itu diprediksi pada saat pada saat Adam itu masih di Taman Eden. Ya, itu prediksi ya, itu prediksi. Ya, perang di surga yang tertulis dalam kitab Wahyu terjadi perang besar malaikat agung atau archangel Mikael memimpin pasukan surga untuk mengusir Lucifer. Nah, Bapak Ibu, setelah Lucifer ini yang punya julukan sebagai Lucifer ini mengalami transformasi. Setelah Lucifer itu kalah, ia dilemparkan dari surga ke bumi. Ini bukan neraka ya, sorry ya, bukan neraka ya. Pada titik inilah identitasnya berubah. Dari Lucifer, dari sang pembawa cahaya menjadi iblis. Atau diabolos. Yang artinya pemfitnah. Yang artinya pendusta. Kalau Satan ini artinya sang pendakwa. Ya, jadi Bapak Ibu, Lucifer itu membawa satanik. Nah, satanik ini bukan nama pribadi, bukan nama oknum. Satanik ini julukan untuk mother of the demon. Ibunya iblis atau bapaknya iblis. Yang punya 7 anak buah, 7-nya inilah pangeran neraka atau 7 inilah adalah 7 raja kerajaan maut. Ya, kalau si Lilith itu istrinya Adam sebelum ada Hawa. Itu dihasilkan mitos itu, Lilith itu tidak ada. Ya, yang buat mitos-mitos itu siapa? Leviathan. Ya, makanya Bapak Ibu mitologi banyak di beberapa daerah. Siapa yang buat? Leviathan ini yang punya pengaruh.
Ya, yang dari selatan ini. Ya, Bapak Ibu lanjut ya, kita lanjut ya. Sampai nah, ini loh. Makanya kenapa iblis dikatakan dia itu pembunuh manusia dari awalnya. Bapak Ibu. Dia ini pendusta, dia ini pemfitnah, buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima di masyarakat. Mereka ini juragannya. Gitu. Ya, makanya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu melayani doa pelepasan, jangan ngajak ngomong setan. Mereka ini jago bohong. Kamu cukup tahu namanya, kamu tengking, kamu usir. Jangan diajak bercakap-cakap. Ya, melayani orang yang kerasukan atau melayani orang yang kerasukan si jahat melalui doa pelepasan, jangan pernah ngajak berkomunikasi sama mereka. Kalah kamu ngomong. Mereka ini jago bohong. Ya, Bapak Ibu. Nah, iblis itu dia bolos atau pemfitnah, pendusta, Satan itu sang pendakwa. Ya, nah mendakwa begini, kamu kan sudah pernah jual diri. Nggak mungkin dong kamu bisa bertobat. Tuhan nggak bisa terima kamu. Dia akan dakwa kamu dan dia akan membuat kamu rasa seperti dirinya najis, dirinya kotor, sehingga tidak layak datang kepada Tuhan. Ini kerjaannya si Satan ini. Variabelnya banyak, Bapak Ibu. Ya, kita lanjut. Nah, nama asli Lucifer, ini profilnya, pembawa cahaya. Dosa utamanya adalah pride, yaitu kesombongan. Lawan utamanya adalah malaikat agung Mikail. Ya, nanti kita akan bahas Bapak Ibu, secara hierarki urutan malaikat itu seperti apa sih? Nah, simbolnya bintang fajar jatuh dari langit. Lucifer itu dari golongan serafim, yang artinya terbakar. Ya, kok bisa terbakar loh? Karena dia dekat dengan Tuhan. Ya, tugasnya apa? Mengiringi tata dan memuji Tuhan tanpa henti. Ini kalangan serafim. Lucifer itu dari golongan serafim. Serafim ini bukan nama pribadi, ini nama sebuah golongan. Ya, serafim ini banyak, malaikatnya punya nama-nama tuh banyak dan kita tidak akan pernah bisa tahu nama-nama mereka. Ya, ini disebutkan secara golongan aja. Nah, sering dianggap kelasnya karena statusnya sebagai yang tertinggi. Yeskiel 28 ayat 14 sampai 16. Ya. Bapak Ibu kita lihat Yeskiel 28 ayat 14 sampai 16. Ya. Bapak Ibu kalau ada Alkitab, kita baca sama-sama ya, biar kita enak ya. Ya. Yeskiel pasal yang 28 ayat 14 sampai 16. Sebentar. Yeskiel 28 ayat 14 sampai 16. Bapak Ibu perhatikan. Ku berikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Ya, Allah memberikan kepada golongan serafim itu di kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tidak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Ya, sampai terdapat kecurangan padamu dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa, maka kubuang engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Jadi Bapak Ibu, ya, berdasarkan ayat ini ditafsirkan di dalam Alkitab. Sebentar ya. Bapak Ibu, saya papan tulisnya saya pakai ini ya. Sebentar ya. Papan tulisnya saya pakai Excel aja ya. Ya, supaya saya jelaskan dengan ini ya. Ya, Bapak Ibu sabar. Blank. Nah, saya pilih. Ya. Ini Bapak Ibu. Golongan serafim, ya, serafim itu diletakkan di atasnya kerubim. Ya, Bapak Ibu bisa ini enggak ya? Kelihatan enggak ya? Ya, semoga kelihatan ya, Bapak Ibu ya. Ya. Nah, serafim itu posisinya ditaruh di atas kerubim. Nah, pada saat yang bernama ini, Lucifer ini, atau Helel ben Sahsar ini, kita bilang Lucifer aja ya. Nah, ini ditendang sama kerubim ke bawah. Ya.
ditendang ke bawah. Nah, terjadilah di bawah ini, ya, di bawah ini, terjadilah mereka ini perang dengan yang namanya Mikael. Nah, setelah mereka kalah dari Mikael, mereka jatuh lagi ke bumi. Ya, di bawah bumi, mereka bentuk yang namanya kerajaan maut. Jadi urutannya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, paham ya, Bapak Ibu ya. Serafim yang dikatakan di sini, Bapak Ibu perhatikan ini di ayat yang kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah. Ya, di atas. Ya, di atas. Nah, setelah itu ditendang sama kerubim, mereka jatuh ke bawah. Ya, jatuh ke bawah, masih posisinya di surga. Mereka perang sama Mikael, jatuhlah mereka ke bumi. Dari bumi mereka buat di bawah kerajaan maut. Ya, jadi Lucifer itu ciptaannya siapa? Dia ciptaannya Allah Bapa yang dari serafim. Serafim ini banyak. Serafim ini golongan, bukan nama orang. Lucifer ini nama julukan. Ya, berarti nama aslinya Lucifer siapa? Nggak tahu. Ya, karena tidak pernah dibahas namanya dan tidak ada satupun yang tahu. Ya, jadi iblis diciptakan tidak. Baca ayatnya lagi, ya ampun. Allah itu tidak pernah ciptakan iblis, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu perhatikan ini. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada di dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau tidak bercela. Ya, jadi Bapak Ibu sangat salah kaprah kalau iblis itu diciptakan sama Allah yang Maha Suci. Ini cara mainnya iblis. Wih, aku diciptakan loh sama Tuhan. Ya, untuk godain kamu, untuk nguji kamu. Ya, padahal tujuannya bukan itu dia diciptakan. Engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu. Makanya Bapak Ibu, cara mainnya iblis, iblis akan mengatakan bahwa aku diciptakan sama Allah untuk menguji kamu. Ya, untuk menggodai kamu. Ya, pada awal mulanya Tuhan tidak pernah ciptakan iblis. Ya, engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Nah, Bapak Ibu, di dalam Alkitab terdapat firman Tuhan begini. Kalau kamu sudah tahu kebenaran, ya, dan kamu sengaja melanggarnya, itu tidak ada penebusan. Makanya Bapak Ibu, serafim yang punya julukan dari golongan serafim, punya julukan Lucifer, dia jatuh, dia tidak ditebus. Kenapa? Karena posisinya paling dekat dengan Allah Bapa. Ya. Dia dekat dengan tahta Allah. Itu nggak ada penebusan itu. Oh, kok Allah jadinya? Allah. Ya, tahta Allah. Ya, ini nggak ada penebusan Bapak Ibu. Lucifer bersama dengan malaikat-malaikat tidak ditebus. Kalau manusia jatuh, dia ditebus. Tetapi Lucifer ini tidak ada penebusan bagi mereka. Ya, tidak ada penebusan. Saya kasih warna apa ya? Tidak ada ini. Ya, paham ya Bapak Ibu sampai sini ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Oke. Oke, sebentar. Ya, ini dia. Ya. Mari kita lihat hierarki malaikat menurut buku Pseudodinosis El Aerogapita. Karya buku De Coelesti Hierarki pada abad yang kelima. Nah, Bapak Ibu, malaikat itu punya hierarki. Dan kita akan lihat Lucifer itu posisinya di mana. Nah, Bapak Ibu, hierarki malaikat itu ada level 1, ada level 2, ada level 3. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Level 1 itu berbicara tentang level penjaga tata suci. Ya, saya Bapak Ibu nih, Bapak Ibu ya. Ini level 1. Saya sebentar.
Oh, saya buat di baru aja. Oh, di bawah ya. Gini Bapak Ibu. Ini level 1. Level 1 itu penjaga tahta. Ya, penjaga tahta. Nah, urutannya mereka yang diciptakan semua, itu Tuhan punya 3. Ya, yang pertama itu serafim. Ini urutannya. Yang kedua itu adalah kerubim. Yang ketiga adalah throne. Ya, ini level 1. Level 1 ini yang paling terdekat dengan Allah, serafim. Ya, Bapak Ibu. Nah, serafim ini memiliki 6 sayap. 2 menutupi wajah. Ya, kenapa wajahnya ditutup? Dia nggak bisa lihat kemuliaan Tuhan yang terlalu terang itu. Makanya Bapak Ibu, yang semakin dekat dengan Tuhan, itu sinarnya makin kuat. Ya, itu diperlihatkan di Alkitab, di dalam kitab Keluaran, saat yang namanya Musa di Gunung Sinai, wajahnya kok bisa bercahaya sampai ditutupi penudung. Ya, ini juga nggak bisa. Makanya serafim yang tertulis dalam kitab Yeskiel itu digambarkan 6 sayap. 2 menutupi wajah, 2 menutupi kaki, 2 buat melayang. Nah, 2 yang menutupi kaki ini berbicara tentang bentuk kerendahan hati, Bapak Ibu. Ya, makanya Bapak Ibu, Matius 11 ayat 28 itu berkata begini. Nih Bapak Ibu ya, Matius 11 ayat 28. Ini dia. Oh, ayat yang ke-9, 29, sorry. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi ini sudah desainnya rendah hati. Bapak Ibu, makanya betapa pentingnya kita harus belajar dari Yesus tentang rendah hati. Kamu tidak mungkin bisa rendah hati kalau kamu nggak belajar dari Yesus. Ya, makanya Tuhan Yesus berkata begini, belajarlah daripadaku. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kamu-kamu ini daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nih Bapak Ibu, kalau kamu mau dekat dengan Tuhan, kalau kamu mau dekat dengan tata sucinya Tuhan, kamu kudu rendah hati. Ya, makanya Bapak Ibu doa. Ya, Tuhan aku minta pasangan hidup, Tuhan aku minta rezeki, Tuhan aku minta kesehatan. Kapan kamu minta rendah hatinya kapan? Ya, kalau kita doa, kan selalunya minta rezeki itu, minta kesehatan, ya, minta pasangan hidup. Kamu pernah enggak doa minta rendah hati? Ya, pernah enggak kamu minta rendah hati? Bapak Ibu. Ya, ini loh bentuk kerendahan hati. Nah, 2-nya lagi buat melayang. Tugasnya mengelilingi tata Tuhan dan terus memujinya. Nah, yang berikutnya itu kerubim. Ya, kerubim itu menunjukkan dia itu penuh hikmat. Kalau serafim artinya yang membara, yang terbakar. Memiliki 4 wajah, manusia, singa, lembu, elang. Tugasnya adalah penjaga jalan menuju pohon kehidupan dan penjaga kemuliaan Tuhan. Kok arti-arti manusia, singa, lembu, elang ini apa kok? Waduh, dalam sekali artinya. Ya, teman-teman bisa cari pengajaran itu di Pendeta Yusuf BS, di Tulang Elisa. Mereka akan lebih menjelaskan tentang manusia, singa, lembu, dan elang ini. Ya, yang berikutnya Bapak Ibu, ada yang namanya Trones. Nah, digambarkan roda, di dalam roda yang penuh mata. Matanya ini namanya opamin. Nah, jadi kalau Bapak Ibu baca Yeskiel, bentuknya seperti roda, tapi kok matanya banyak. Ya, tugasnya apa? Menjadi simbol keadilan dan kerendahan hati Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, kata rendah hati itu adalah kunci untuk kamu bisa dekat dengan Tuhan. Nah, sifat rendah hati ini yang mau dihajar sama si iblis supaya kamu tidak punya rendah hati. Ya, mereka adalah kursi atau kendaraan bagi kehadiran Tuhan. Ini yang terbesar, ini level yang tertinggi. Nah, makanya Bapak Ibu, Lucifer itu di posisi yang ketiga ini, posisi yang pertama. Ya, dekat dengan tata Allah. Serafim ini cantik banget. Keren ini Bapak Ibu. Ya, makanya kenapa ada orang yang bersaksi, aku ketemu dengan Lucifer, sayapnya ada 6. 3 di kiri, 3 di kanan. Ini perlambangan serafim.
Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya adalah level 2. Ya, level 2. Nah, jadi setiap level itu ada 3, Bapak Ibu. Level 2. Ya, Bapak Ibu perhatikan ini ya. Ini bukan angka yang kebetulan, Bapak Ibu. Mohon maaf sekali. Ya, nih Bapak Ibu. Ini bukan, ini Bapak Ibu, buah roh ini bukan sembarangan. Level yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera. Level yang kedua, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Level yang berikutnya, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Penguasaan diri yang bagi kamu paling sulit kan? Ya, ini semuanya, ini ada level-levelnya Bapak Ibu. Dan itu membentuk angka 3. Nih Bapak Ibu, level yang pertama 3 golongan. Level yang kedua itu yang bernama, sebentar. Nih, level yang kedua adalah penguasa alam semesta. Nah, penguasa alam semesta itu menjaga apa? Rotasi bumi, iklim, cuaca. Ya, ini Bapak Ibu. Ya, ada yang namanya golongan dominios. Ya. Nih. Ya, ini juga 3. 3 Bapak Ibu. Setiap level itu ada 3. Yang pertama adalah dominios. Gimana tulisannya itu ya? Dominions. Ya, dominions. Ya. Nah, terus yang kedua adalah virtues. Ya. Yang ketiga adalah power atau authorities. Ya. Bapak Ibu, kembali lagi ini golongan ya, bukan nama pribadi. Ya. Nah, domininis ini adalah manajer surgawi. Mereka memberikan instruksi kepada malaikat di bawahnya untuk memastikan tugas-tugas yang dijalankan sesuai dengan hukum Tuhan. Hukum alam, hukum apa, dia yang punya tugas. Nah, virtus ini mengatur hukum alam dan mujizat. Nah, jadi Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu melihat tulah-tulah 10 tulah yang ada di Mesir, yang ngerjain mereka. Karena urusannya dengan apa? Alam semesta. Ya, yang membentuk yang namanya laut Teberau itu terbelah menjadi 2. Ya, itu yang ngatur siapa? Virtuis. Ini malaikat virtuis. Mereka ini yang mengerjakannya. Ya, mengatur hukum alam dan mujizat. Mereka memberikan keberanian dan kekuatan kepada manusia di bumi yang sedang berjuang. Salah satunya Yosua. Yosua berkata kepada gini, siapakah engkau? Aku adalah bala tentaranya Allah. Ini dari sini. Ya, apa yang dilakukan Virtus? Menghentikan matahari. Tepat pada itunya. Nah, mereka inilah yang ngatur alam. Bapak Ibu. Makanya nanti Bapak Ibu setelah rapture, Virtus ini ikut naik. Makanya setelah rapture alam itu kacau. Semuanya jadi kacau. Ya, karena di Alkitab dikatakan begini, saatnya itu apa namanya? Saat yang menahannya itu diangkat, wah kacau balau. Ya, jadi Bapak Ibu konsepnya itu begini loh. Ya, jadi nanti pada saat ada rapture, di Alkitab dikatakan begini, ya, yang menahannya itu diangkat. Ya, diangkat. Siapakah yang diangkat? Siapa yang nggak tidak ikut? Ini Virtus yang menjaga alam. Nah, makanya nanti Bapak Ibu, saat Virtus ini sudah diambil alih sama yang namanya Lucifer dan itu, makanya muncul yang namanya batu-batu atau meteor-meteor jatuh ke bumi. Ya, makanya tertulis di dalam kitab Wahyu akan ada bintang di langit yang besar yang bernama Absintus itu akan jatuh ke bumi. Setelah apa? Virtusnya naik. Benda-benda langit akan jatuh ke bumi. Ya, ini Bapak Ibu, virtusnya udah naik. Nah, berikutnya ada yang namanya sini. Ada yang namanya power atau authorities, ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini ya. Mereka memberikan keberanian dan kekuatan kepada manusia di bumi yang sedang berjuang. Nah, malaikat virtus ini yang berkata kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dia yang memberi kekuatan kepada Yosua. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Perkatakanlah firman Tuhan ini siang dan malam. Dan bertindaklah hati-hati. Ini yang punya kerjaan. Nah, berikutnya ada yang namanya power authorities.
pejuang surgawi. Mereka menjaga agar iblis dan roh jahat tidak mengacaukan dunia dan menjaga keseimbangan antara yang baik dan jahat. Nah, mereka posisinya di alam, di langit-langit. Ada yang menahannya. Nah, nanti virtues sama otoritas ini sama ini naik. Wah, kacau sudah. Setelah rapture. Jadi yang urusannya dengan alam-alam itu, dengan penguasa alam semesta, dengan galaksi, dengan planet-planet, mereka yang punya kerjaan. Ya, jadi semuanya itu tersistematis, Bapak Ibu. Nah, ini sekarang Bapak Ibu lihat. Yang berikutnya adalah hierarki malaikat yang paling bawah. Nah, ini utusan bagi manusia. Ya, terus ada muncul level yang ketiga. Bapak Ibu. Level yang ketiga, ini levelnya paling bawah. Nah, yang paling atas ini adalah paling dekat dengan Tuhan. Yang level dunia ini alam semesta. Nah, level yang ketiga ini urusannya sama siapa? Manusia. Ya, siapakah mereka? Yang pertama adalah principalities, gitu ya. Principalities. Ya, yang kedua ada Mikael, Gabriel. Ya, yang berikutnya ada yang namanya pengawas atau penjaga. Ini urutannya paling bawah. Ya, jumlah mereka ini banyak loh, jangan bilang jumlah mereka sedikit loh ya. Nah, principalities ini ya tugasnya apa? Ini yang jaga bangsa-bangsa. Kota-kota, komunitas. Mereka menginspirasikan para pemimpin untuk membuat keputusan yang bijaksana. Ini tugasnya mereka. Termasuk pemimpin yang bukan anak Tuhan ya kok. Iya. Ya, ini tugasnya mereka. Makanya kenapa Yeremia berkata, berdoalah untuk kesejahteraan kotamu. Karena doa-doamu untuk kesejahteraan kotamu, malaikat ini yang bekerja untuk memberikan pengertian dan hikmat untuk para pemimpin bangsa-bangsa. Ya, Bapak Ibu. Makanya doakan Pak SBY lagi. Doakan Pak Prabowo. Ya, kenapa kita harus doakan bangsa dan negara kita supaya malaikat ini gitu ya, mendengarkan doa kita, dia yang memberikan pengertian dan hikmat kepada pemimpin-pemimpin untuk membuat keputusan yang bijaksana, program-program yang bijaksana. Itu doa-doa kita bukan tidak didengar. Betul. Jadi doa kita bisa menggerakkan malaikat-malaikat ya kok. Betul. Ya, jangan remehkan doamu. Ya, karena doamu di hadapan Tuhan itu seperti asap yang harum di hadapan Tuhan. Dan malaikat di alam sana itu bisa lihat. Berdasarkan asap itu yang naik ke atas. Makanya kalau Bapak Ibu baca sebuah buku The Prayer gitu ya. Buku prayer, pada saat manusia itu berdoa, tubuhnya itu menyala. Jadi pendupaan menjadi ukupan betul. Ya, rohnya itu menyala, ada api yang keluar dalam roh manusia rohmu, itu asapnya naik ke atas. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu doakan pemimpin-pemimpin bangsamu ya. Kamu punya gubernur, punya bupati. Kita belajarlah doain lah termasuk saya. Ya, doakan mereka Bapak Ibu. Ya, yang kedua ini namanya malaikat angel atau archangel. Nah, siapakah archangel ini? Ini utusan Tuhan untuk urusan-urusan besar. Ya, contohnya yang paling terkenal Mikael, pemimpin bala tentara surga. Gabriel, pembawa pesan. Nah, jadi archangel atau malaikat angel itu urutan 2 paling bawah. Ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Urutan 2 paling bawah. Ya, Mikael ini bagian tempur-tempur. Bagian perang-perang ini. Gitu Bapak Ibu. Nah, lawan siapa? Roh jahat. Nah, Gabriel itu bawa pesan. Nah, jadi malaikat angel itu di sini termasuk yang namanya Rafael. Rafael itu penyembuh. Yang urusannya sama manusia itu level 3. Ya, jadi malaikat Rafael yang bawa kesembuhan gitu. Nah, Uriel yang memberikan kekuatan itu di sini. Di sini Bapak Ibu, malaikat agung ini. Ya, yang nomor 9 ini malaikat atau dikatakan sebagai angels yang artinya adalah malaikat pelindung.
ya, yang mendampingi setiap individu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, angels ini atau penjaga atau pengawas ini jumlahnya paling banyak. Ya, kamu tidak bisa lari. Kehidupanmu akan dicatat sama dia itu. Dia ini juga yang menginspirasi, ya, yang menginspirasi kalau ada santet apa-apa, nanti kawanan malaikat Mikael yang akan bantu supaya kamu nggak kena santet. Nah, malaikat ini ada di dalam setiap anak-anak Tuhan, termasuk bayi yang baru lahir dan itu anak Tuhan. Ya, malaikat maut itu iblis sebetulnya. Ya, itu loh. Ya, ini loh Bapak Ibu. Nah, malaikat yang penjaga, pengawas, pelindung, guardian angels ini, inilah yang tertulis di Kejadian pasal 6. Pada saat mereka menggagahi perempuan-perempuan yang cantik-cantik itu, dari situlah muncul dua genetik. Dengan istilah namanya adalah hybrid. Ya, hybrid itu adalah dua item dalam satu tubuh. Satunya BBM, satunya baterai. Itu yang namanya hybrid. Nah, malaikat yang di Kejadian pasal 6 itu, inilah yang namanya malaikat penjaga atau pengawas. Makanya muncul yang namanya Nephilim. Ya, Nephilim. Ini gabungan manusia sama gabungan dari malaikat. Maka munculnya Nephilim. Nah, saat manusia nikah sama manusia itu tidak ada Nephilim. Karena tidak ada hybrid. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Karena tidak ada hybrid. Nah, makanya di Kejadian pasal 6 Tuhan memutuskan untuk apa? Supaya genetik hybrid ini itu di bumi hanguskan. Ya, Bapak Ibu. Yang namanya hybrid ini harus disingkirkan. Nah, makanya kenapa yang namanya muncul di daerah Kanaan, ya, Kanaan gitu. Itu keturunan dari Ham. Ya, Ham itu punya istri, kena genetiknya Nephilim. Ya, makanya orang yang besar-besar kayak raksasa itu muncul lagi. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, makanya ini di bumi hanguskan sama Tuhan. Mau binatangnya, mau laki-laki, mau perempuan disikat. Nah, inilah yang dipelintir sama tetangga sebelah. Tuhannya orang Kristen itu kejam. Goliat ya kok salah satunya. Ya, dan ini semua dikumpulkan di mana? Di Kanaan. 7 suku bangsa itu di Kanaan. Kenapa kok 7 kok? Kenapa kok 7 suku bangsa kok? Menggambarkan ini. Astaroth, Asmodeus, Baal Berit, Belial, Baalzebul, Leviathan, Baal. Ya, inilah yang ditumpas habis 7 suku bangsa di Kanaan itu. Ya, termasuk keturunan Enak. Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi malaikat angels inilah yang menjadi pembuat kacau. Ya, malaikat angels inilah yang namanya Azazil. Ya, yang teman-teman muslim bilangnya itu setan atau iblis. Padahal itu adalah malaikat pengawas. Ya, the watchers betul. Nah, makanya inilah Bapak Ibu, muncullah mitologi-mitologi yang dibuat. Dewa kawin dengan manusia. Muncullah Apollo. Muncullah Athena. Muncullah dewa matahari. Ya, muncullah dewa apa, dewa apa, dewa apa. Muncullah kisah yang namanya Perseus, Hercules. Dewa Zeus kawin sama siapa? Muncullah itu semua. Ya, jadi mitologi-mitologi yang namanya dewa nikah sama manusia itu dari sini. Bapak Ibu. Ya, sampai sekarang. Gitu. Makanya kalau Bapak Ibu ketemu Nabi, suka main sama jin, itu jin itu tidak ada yang baik. Jin itu semuanya jahat. Dan jin itu tidak ada agamanya. Pokoknya tugasnya nipu. Ya, tidak ada yang namanya jin-jinan itu yang baik, iblis baik itu tidak ada Bapak Ibu. Jin itu ada jin kafir, ada jin non kafir, tidak ada itu.
Ya, itu dibuat-buat aja Bapak Ibu, ditipu akhirnya. Ya, Bapak Ibu paham ya? Bapak Ibu sampai sini ya. Karena Bapak Ibu gini, Nephilim dicatat di dalam Alkitab itu berbicara tentang hybrid, percampuran dua item. Ya, Nephilim inilah yang dikatakan oleh Alkitab bahwa ini sudah ditentukan untuk dibinasakan. Jadi yang namanya percampuran yang bukan manusia dengan manusia itu ditentukan untuk binasa. Tidak bisa tidak. Paham Bapak Ibu? Makanya kalau Bapak Ibu baca kenapa Kanaan disuruh tumpas habis, binatangnya, ternaknya, laki-laki, perempuan, dan anaknya, kenapa? Karena ini bibit Nephilim tumbuh di sana. Ya, menara Amalek itu gede sekali. Makanya kenapa di dalam kitab Yosua dijelaskan ada batu-batu yang jatuh dari langit, itu menimpuk mereka. Nah, batu-batu yang jatuh dari langit itu tugasnya siapa? Virtus. Malaikat Virtus tadi yang lemparkan batu-batu dari langit itu dari mereka. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi semuanya itu kalau kita pelajari, Tuhan itu kasih, dibukakan pengetahuan semua itu Bapak Ibu. Makanya hiduplah takut akan Tuhan. Cari wajah Tuhan. Rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan merasa mampu, jangan merasa paling rohani, jangan merasa paling hebat. Jangan merasa kamu menjadi apologit yang paling keren, yang paling benar, yang membongkar aib-aib orang. Ya, buat live-live itu bongkar aibnya orang itu. Semua dibongkar tuh aib-aibnya. Dengan menunjukkan kita paling betul. Aduh, bertobat. Ya, bagianmu tuh bukan untuk bongkar-bongkar aib. Bagianmu tuh rendah hati. Jangan mengatasnamakan kebenaran kamu bongkar-bongkar semuanya itu. Tegurlah saudaramu dengan kasih. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, ini loh Bapak Ibu. Nih. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, di manakah posisi Lucifer ini jawabannya? Posisi Lucifer itu ada di level 1. Bapak Ibu. Ya, di level 1. Nah, Bapak Ibu, 7 pangeran neraka ini posisinya di mana? Ya, 7 posisinya ini nih, Satanik, Astaroth, Asmodeus, Baal Berit, Belial, Beelzebul, Leviathan, Baal. Ini posisi mereka di mana kok? Posisi mereka diprediksi itu ada di bawahnya, yaitu kerubim. Makanya kenapa mereka itu kuat sekali. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tolong ya, kalau kalian doa peperangan, saya hancurkan Lucifer dalam nama Yesus, jangan deh. Kamu yang jatuh dalam dosa betul. Lebih pintar Lucifer daripada kita, percaya sama saya. Ya, Allah itu dari Baal tadi kan, Allah itu untuk sebutan untuk Hubal di zamannya Quraisy tadi. Ya, tetapi nanti sebutan itu ada pergeseran makna bahasa. Ya, Allah itu berunjuk kepada ilah. Kalau tertulis dalam Alkitab tuh ilah-ilah. Makanya hurufnya huruf kecil. Sesembahan yang ada di zaman itu sesembahan yang ada di daerah setempat. Itu yang namanya Allah. Ya, Hubal itu kuasa ya bulan iya, Hubal itu bulan sabit. Hubal itu merujuk kepada Baal sebagai dewa badai dan dewa kesuburan. Ya, nanti kita akan jelaskan sampai di sana. Ya, Bapak Ibu paham ya? Jadi Lucifer itu posisinya di sini. Bawa kerubim. Jadi 7 pangeran iblis itu mereka kuat karena posisinya di level 1, Bapak Ibu. Ya, paham ya, Bapak Ibu ya? Di level 1. Nah, setelah itu mereka punya anak buah. Ya, dari yang namanya level 3, yang level penjaga ini. Keturunan-keturunan mereka yang wafat itu, Nephilim yang wafat itu, yang meninggal itu kena air bah, itu jadi roh-roh jahat. Makanya kalau Bapak Ibu masuk pesugihan, musir setan, pasti orang tuh rata-rata ngomongnya tuh, aku ketemu sama makhluk raksasa badannya hijau, kukunya tajam-tajam, itu Nephilim. Besar kok, besar raksasanya kok, itu Nephilim. Jadi Bapak Ibu, di alam roh kita, pertarungannya kita tuh dengan roh-roh jahat. Karena mereka tuh bagian dari manusia dan malaikat. Ini yang kita perangi sebetulnya. Gitu loh Bapak Ibu.
Ya, makanya dari serafim ini, dari level ke-1 ini Bapak Ibu, level ke-1 ini ditendang sama kerubim. Kenapa kerubim yang tendang? Karena serafimnya cuma satu, yang namanya Lucifer. Ya, dia itu mempengaruhi kerubim. Kerubimnya tendang Lucifer bersama dengan malaikatnya jatuh ke bawah. Ya, sampai jatuh ke bawah disikat lagi sama Mikael yang di sini. Jatuhlah mereka ke bumi. Nah, setelah mereka jatuh ke bumi, mereka di bawah bumi bangun kerajaan maut. Ya, mereka ini sekarang di kerajaan maut. Kerajaan maut itu bukan neraka, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat yang namanya pelukis-pelukis Korea itu, melihat yang namanya iblis menusuk kelamin daripada laki-laki perempuan di sana yang suka bersinah, nusuk-nusuk jarum, ngasih batu di mulut mereka, itu di kerajaan maut. Di kerajaan maut, iblis ini bebas mau nyiksa siapapun. Bebas. Tetapi kalau neraka, ini tempat hukuman terakhir. Ya, dan itu namanya lautan api yang menyala-nyala. Ya. Nah, nanti di neraka itu kerajaan maut itu dilempar ke sini, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, ada pendeta ngomong, aku ke neraka, itu bukan neraka. Ya, mereka terjemahkan itu sebagai neraka, itu bukan. Neraka sekarang tuh tidak ada. Nanti hukuman terakhir, ini nih hukuman terakhir Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti baca di dalam kitab Wahyu pasal 20 sama 21. Maut, kerajaan maut itu dan nabi palsu itu dilempar di lautan api. Itulah kematian kedua. Ya, jadi neraka ini tempat yang namanya iblis disiksa selama-lamanya. Kamu ikut iblis masuk di sini. Kamu suka dusta masuk ke sini. Kamu yang karang-karang cerita bahwa Yesus tidak disalib tapi disurpakan masuk ke sini. Ya, siapa penggagas pertama yang mengatakan Yesus itu tidak disalib? Ini masuknya ke sini. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu lihat gitu ya, bau busuk di sana itu kerajaan maut. Ya, jadi yang disampaikan Ko Philip Manfotava itu bukan neraka, itu kerajaan maut. Banyak orang disiksa di sana, iya. Di kerajaan maut, iya. Gitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, neraka itu adalah hukuman terakhir yang disiapkan untuk kerajaan maut bersama dengan nabi-nabi palsu itu. Ya, paham ya Bapak Ibu sampai sini ya? Paham ya? Betul, namanya adalah Hades. Apakah Hades itu neraka? Bukan. Hades itu kerajaan maut. Tempat di mana iblis-iblis dan roh jahat bisa nyiksa jiwa-jiwa manusia yang masuk ke sana. Nah, makanya Bapak Ibu, ada yang salah kaprah tentang istilah api pencucian. Ya, ini diadopsi sama teman-teman kita dari Muslim. Nah, Bapak Ibu, dari zaman Adam sampai Mesias, ya, sebagian besar manusia itu yang meninggal di zaman Adam sampai Hades, sampai Mesias itu di Hades. Saat Yesus itu wafat, Bapak Ibu, dia turun. Ya, turun di mana? Di Hades. Untuk apa? Ambil kunci maut. Nah, disinilah para tawanan ini dibebaskan. Dibawa sama Yesus kemana? Dibawa ke Firdaus. Nah, disinilah muncul yang namanya sebuah pengajaran api pencucian. Ya, kamu dilondri dulu, dibakar dulu, baru masuk ke surga. Firdaus itu bukan surga. Ini tempat penantian, tempat istirahat sementara. Yang kekal itu adalah langit bumi yang baru. Ini yang kekal. Dari Firdaus pindah ke sini. Ya Bapak Ibu ya. Nah setelah Mesias, itu kamu tidak ada lagi api pencucian. Jadi tidak ada Alkitab itu menyatakan sebuah ketentuan bagimu untuk mendatangi neraka. Kamu nggak ditentukan untuk datangi neraka. Yesus Kristus pada saat di sebelah kanannya Tuhan Yesus, dia berkata apa? Detik ini juga, kamu bersama dengan aku di Firdaus. Berarti mampir enggak dia ke Hades? Enggak. Ngapain mampir ke Hades? Ya,
Nah, dari sinilah istilah Hades ini, dari Adam dan sampai Mesias ini, muncul yang namanya api pencucian. Ya, setelah itu muncul yang namanya jembatan. Ya, nanti masuk ke surga lewat jembatan, tidak ada jembatan. Ya, Alkitab tidak pernah menjelaskan ada jembatan masuk ke surga, itu tidak ada. Ya, jalannya cuma Yesus. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku akan tetap hidup walaupun sudah mati. Nah, jadi Bapak Ibu, kamu tidak ditentukan untuk mendatangkan Hades. Setelah ada Mesias, kamu langsung ke Firdaus. Tidak usah mendatangi Hades itu untuk untuk plesir gitu. Aku kan cuma mendatangi neraka, nggak masuk. Yang ngapain kamu datang ke neraka? Ya, dianalogikan, aku kan cuma mendatangi rumah sakit, tapi tidak masuk rumah sakit. Kan orang lain yang masuk rumah sakit, aku kan cuma Gojek. Nah, jadi analogi kayak begitu tuh analogi yang konyol sekali, Bapak Ibu. Ya, kamu tidak perlu mendatangi neraka, apalagi masuk ke sana, tidak perlu. Kamu ikut Yesus, pasti dapat surga, pasti dapat rumah, pasti dapat surga. Ya, kenapa? Karena Yesus berkata, aku memberikan kepadamu hidup yang kekal. Dan tidak ada seorang pun daripada itu yang bisa ngambil kamu dari tanganku. Ya, jadi api pencucian ini cukup sampai Adam, sampai Mesias. Ya, Bapak Ibu ya, cukup. Setelah Mesias sampai kita saat ini, itu tidak ada api pencucian, tidak ada laundry-melondri. Kamu langsung di Firdaus. Ya, nggak usah mampir ke Hades, langsung kau ke sini. Ya, di sini kau dapat rumah kau nanti. Nanti di langit bumi yang baru dapat rumah, nggak dapat kau dapat rumah. Ya, paham ya, Bapak Ibu ya. Nah, sebentar sampai mana tadi? Nih, oke. Nah, Lucifer itu dianggap kerubim awalnya, levar pertama dari Yeskiel tadi. Namun karena ia dikatakan sebagai yang paling berkuasa, di atas kerub dan indah di antara semua ciptaan, banyak sastrawan, bapak-bapak gereja, menempatkannya sebagai pemimpin para serafim. Setelah kejatuhannya, posisinya yang kosong di atas hierarki ini sering dikatakan diisi oleh malaikat lain, atau tetap kosong hingga akhir zaman. Setelah Lucifer jatuh menjadi iblis, sayapnya mengalami transformasi. Jadi kalau kamu jauh dari Tuhan, kamu transformasi akhlak. Ya, anak-anak diperkaos. Kalau kau jauh dari Tuhan, ya kamu punya anak didik, anak santri, pasti kau perkaos. Ya, sayapnya yang tadinya berbulu indah itu seperti burung, berubah menjadi sayap membran seperti kelelawar. Ya, makanya Bapak Ibu jangan heran. Setan itu sekarang sayapnya kelelawar, kayak Batman. Ya, makanya Bapak Ibu munculkan yang bentuknya kayak kelelawar, berubah sayapnya. Ya, enggak sebagus dia dekat dengan Tuhan. Warna sayapnya, oh sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu saya agak ngebut ya, baterai saya tinggal 17% soalnya. Warna sayapnya yang tadinya putih bersinar keemasan berubah menjadi hitam atau gelap pekat. Nih, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, Satan atau ular tua dalam konteks Alkitab tidak pernah secara eksplisit mengatakan Lucifer berubah menjadi Satan atau enggak. Satan itu kerubim, Lucifer itu serafim. Identifikasi ini merupakan hasil penafsiran para bapak gereja seperti Origen dan Tertullian, yang menghubungkan teks kejatuhan bintang timur di kitab Yesaya dengan pernyataan Yesus, iblis jatuh seperti kilat, Lukas 10 ayat 18. Dalam gereja setan, Lucifer itu aspek intelektualnya, otaknya, penggagasnya, pencerahnya. Ya, Satan ini aspek kemarahan, kebinatangan. Ya, dia nih jadi kayak binatang sifatnya, dia nih bagian eksekusinya. Ya, intelektual otaknya itu Lucifer. Ya, Satan ini bukanlah Lucifer. Ya, makanya Bapak Ibu nanti baca di dalam kitab Wahyu 20 dan 21 ya. Di sana dijelaskan. Nah, Satan atau ular tua, Satan itu bapak dari segala pendusta, Yohanes 8 ayat 44. Yang goda Hawa itu Satan, bukan Lucifer.
Ya, Satan ini mother of demons. Muncullah yang namanya Lilith. Ya. Lilith ini nama mitologi, Bapak Ibu, bukan nyata. Nah, asal usul muncul dalam tradisi Yahudi kuno seperti alfabet Sirak, legenda Lilith dikisahkan sebagai istri pertama Adam sebelum Hawa yang menolak tunduk dan akhirnya pergi meninggalkan Taman Eden. Ini sudah cerita yang dibuat sama Beelzebul. Dibuat mitos-mitos kayak begini. Ini tidak ada. Nah, Satan hubungannya dengan Samael sama Asasil bagaimana? Mereka ini malaikat pengawas dalam Kejadian 6 yang melahirkan Nephilim yang meninggal jadi roh jahat. Ya, Satan inilah yang diprediksi menghasut Samael dan Asasil untuk merusak anak-anak manusia, mengganti genetiknya mereka menjadi genetik hybrid. Kenapa? Karena perkataan Tuhan, keturunan-keturunanmu akan menginjak kepalamu dan kamu akan meremukkan tumitmu. Dengan cara inilah Satan menghasut Samael dan Asasil untuk membuat genetik manusia bercampur menjadi Nephilim. Ya, paham ya Bapak Ibu sampai sini ya. Nah, Satan ini pemimpinnya Astaroth, Asmodeus, Baal Berit, Belial, Beelzebul, Leviathan, Baal, 7 dosa besar. Ya, makanya nama-nama ini salah satu ini ada yang berubah menjadi Belpegor ya. Ya, di antara mereka ini ada yang berubah jadi Belpegor, dosa kemalasan. Nama Samael itu diambil dari kitab mana kok? Dari kitab Henoh. Ya, kitab Henoh ini yang menulis nama-nama mereka. Ya, saya ada makalahnya, cuma saya tidak bisa buka di sini. Ya, Bapak Ibu ya. Ini, makanya Bapak Ibu nonton film-film anime itu ada mereka buat 7 dosa besar. Oke? Ya, boleh share ya, boleh. Nah, Satan atau ular tua, iblis atau Satan itu gitu ya. Nah, Satan itu posisinya di sini ya, Bapak Ibu ya. Ya, ini ya. Satan ini posisinya di sini. Jadi kepala 7 raja ini. Ya, penggagasnya Lucifer, penggeraknya Satan. Ya, penggagasnya ini. Pencerahnya tuh ini, yang bagian eksekusi satanik ngasih tahu ke 7-nya ini. 7-nya ini punya beberapa anak buah. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Ya, ini. Satan yang artinya sang pendakwa. Nah, Satan atau Satan ini, itu artinya bahasa Indonesia menghalangi, menentang, menjadi musuh. Makanya kalau kamu ikut Satan, ikut produknya Satan, okultismenya ikut Satan, kamu tuh jadi menjadi musuhnya Allah. Kamu tidak bisa di titik netral. Ya, Bapak Ibu ya, paham ya? Satan itu artinya sang pendakwa. Sang Satan, penentang atau pendakwa seperti jaksa penuntut. Satanas dalam bahasa Yunani, Saiton dalam bahasa Arab, yang artinya menjauh dari kebenaran. Memberikan keputusasaan dan tanpa harapan. Ya, ini bagian mereka. Gitu. Ya, menjauh dari kebenaran. Gitu Bapak Ibu. Nah, makanya nanti pada saat ketemu Elia, ketemu sama Baal, saat nabi-nabi Baal teriak, wah gitu sampai namanya mereka coret-coret, silet-silet badannya, itu tidak datang. Makanya kalau kamu ikut Satan itu akan memberikan kamu keputusasaan. Kamu mau teriak-teriak Allah Maha Besar, kayak Allah mau kecil, kayak mau teriak Allah perkasa, tidak bakalan didengar. Bapak Ibu, itu tanpa pengharapan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, tokoh terbesarnya Lucifer dan Satan kita sudah selesai. Senin besok Bapak Ibu, kita akan membahas tentang ini. Ya. Senin besok jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan membahas tentang ya. Kalau kita sudah membahas tentang kerajaan maut, besok kita akan membahas hari Senin besok, kita akan membahas tentang Astaroth. Ya, kita akan bahas satu-satu ini. Astaroth, Asmodeus, Baal Berit, Belial, Beelzebul, Leviathan, dan Baal. Ya, hari ini Lucifer dan Satanik kita sudah bahas. Sekarang Astaroth, besok Astaroth ya. Sebentar ya. Ini saya close dulu. Ya. Ya, Bapak Ibu ya, ini diagram mereka. Nah, besok kita akan membahas tentang Astaroth. Ya, Astaroth, dan kita akan bahas tentang Asmodeus. Ya, besok Senin jam 11
jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, jadi Bapak Ibu harus tahu sifat-sifat si iblis. Apakah sifat-sifat ini masih ada dalam hidupmu? Ya, Bapak Ibu kita akan sedikit bongkar. Ya, ini bukan bongkar secara lebih mendetil, enggak. Ini terlalu banyak Bapak Ibu. Saya ngambil umumnya. Saya pun enggak kuat. Ya, karena banyak sekali buku-buku ini. Ya, ayat pendukung dan kajiannya. Nah, nanti bukunya ini gitu ya. Bukunya ini tidak tertulis dalam kanonisasi Alkitab, tetapi bukunya ini tertulis dalam sebuah buku. Nama bukunya itu ini Bapak Ibu, Ars Goetia. Ini nama bukunya. Ya, secara Alkitabiah ada enggak kata Belial tertulis dalam Alkitab? Ada. Ada enggak Baal Sebul tertulis? Ada. Lucifer tadi itu di kitab Wahyu. Asmodeus sama yang namanya Astaroth ada enggak tertulis dalam Alkitab? Sepertinya tidak ada. Ya, ini semua didapatkan dari buku ini. Bapak Ibu ya. Paham ya? Ya, makanya Bapak Ibu yang harus diantisipasi adalah jangan sampai sifat-sifat mereka ternyata masih ada di sifatnya kita. Ngeri, Bapak Ibu. Ngeri saya bilang. Ngeri. Ya, kitab yang membahas di Alkitab tentang roh-roh jahat atau tokoh-tokoh kerajaan maut itu Yesaya sama Yeskiel. Ya, Yesaya sama Yeskiel itu hanya membahas sebagian besar tentang Lucifer. Nah, tetapi kalau Astaroth, ya Asmodeus, dan apa itu bahasa-bahasa yang tertulis dalam bahasa Latin dan Yunani yang sumbernya dari sini. Ya, Alkitab kita tidak mencatat secara lebih mendetil, tetapi nama seperti Belial ada, Baal Sebul ada. Ya, Bapak Ibu, Baal ada. Tertulis itu di Alkitab. Ya, ayat-ayatnya saya juga akan tunjukkan di sana. Ya, jadi nanti Bapak Ibu hari Senin besok kita akan membahas tentang Astaroth dan Asmodeus. Ya. Nah, terus nanti hari Rabu kita akan membahas tentang Baal Derit dan Baal. Ya, nanti setelah itu hari Jumat baru kita akan bahas tentang Belial. Ya, minggu depannya kita akan membahas tentang Leviathan dan Baal Sebut. Ya, supaya Bapak Ibu paham. Ya, Bapak Ibu ya. Demikian itu saja dari saya. Semoga memberkati dan semoga Bapak Ibu mendapatkan pengetahuan tentang hal ini. Ya, sebelum itu saya akan putarkan sebuah lagu dulu Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, pas saya tinggal 14%. Ya, kita nikmati satu lagu dulu Bapak Ibu ya. Game aksi online Epic War Thunder siap membuat hari kerjamu yang membosankan jadi menggemparkan. Kapal tempur Jepang legendaris Yamato memasuki arena. Ada yang memanggil Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia akan mengangkatmu. Haleluya, Tuhan Yesus. Haleluya, Bapak. Ya, Bapak Ibu, mau tanya-tanya kok, kenapa setiap daerah beda-beda? Nah, nanti itu kejawab.
Kenapa setiap daerah namanya beda-beda? Indonesia kok ada pocong, suster ngesot, bertelur dalam kubur, beranak dalam kubur, kuntilanak, dan sebagainya. Itu besok kita akan bahas pada saat pembahasan tentang bukan Asmodeus yang jelas. Ya, tentang Baal. Ya, nanti pas Baal kita akan sampai ke pertanyaan Anda. Ya, kenapa kok setiap daerah nama setannya kok beda-beda kok? Ya, nanti kita akan jawab. Itu di pembahasan tentang Baal. Ya, nanti itu akan kejawab. Ya. Ya, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada yang ketinggalan, nah Bapak Ibu bisa nanti nonton di YouTube ya. Ya, YouTube ini ya, YouTube-nya atas nama ini Bapak Ibu. Ya, ini saya sudah bahas kerajaan maut satanik level pertama ya. Ini cuma pengulangan. Ini saya sudah bahas Jumat kemarin sudah ada. Bapak Ibu bisa dengar di sini. Nah, tetapi untuk yang ini saya akan masukkan kembali sekalipun sama-sama part 1. Ya, Senin besok part 2, Rabu part 3, Jumatnya part 4. Ya, kita akan bahas. Nah, Bapak Ibu tenang aja, di sini saya tidak pernah kasih nomor rekening saya. Saya dapat ilmu dari Tuhan itu gratis, ya, sekalipun saya ada sedikit pengorbanan sedikit lah, tapi tidak seberapa. Kalian dapatnya gratis. Ya, kalian pelajari saja Bapak Ibu dari semua yang di sini. Ini ada perpuluhan kerajaan 1000 tahun, ada Trinitas juga, ya, video, nih, ya. Dari semua ini Bapak Ibu yang nonton, yang paling banyak nonton itu pasti yang rame-rame. Seperti contohnya adalah ini. Ya, ini ada wanita bijak, ada manusia Adam, ada pemuritan. Nah, yang paling banyak ditonton tuh ini Bapak Ibu, nih. Ini Edis TV PS Pak Bom Bom. Ya, kalau sudah yang rame-rame kok banyak yang nonton, sampai 254. Ya, nah Bapak Ibu saya kepingin Bapak Ibu bukan nonton yang berantem-berantem ini. Ya, ada nama Edis TV sama Pak Bom Bom langsung ditonton saking penasarannya sampai 254. Tontonlah tentang Trinitas, ya, tentang kerajaan 1000 tahun, tentang Twin Flame atau sejarah perpuluhan. Gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Jangan yang berantem-berantem aja yang ditonton. Ya, nanti Bapak Ibu bisa ada di sini. Ya, silakan nonton ini. Ya. Oke, tak rasa itu dari saya. Mohon maaf Bapak Ibu, baterai saya sudah sekarat ini. Ya, ada pertanyaan apa ini? Sebentar. Apakah ini dibahas di sekolah teologi juga kok? Nggak terlalu dibahas. Nggak terlalu dibahas. Tentang hierarki malaikat itu juga tidak terlalu dibahas. Ya, hanya di Proskuneo, ya Proskuneo yang ada di Bandung itu dibahas, tetapi tidak dibahas secara hierarki. Ya, jadi secara teologi atau di sekolah di STT jarang ada yang membahas ini, tetapi bahasa-bahasa Latin, bahasa-bahasa Yunani itu ada yang membahasnya. Ya, seperti itu. Ya. Kapan malaikat diciptakan kok? Sebelum bumi ini ada, malaikat sudah ada. Ya, sudah diciptakan. Kalau Lucifer tidak jatuh, gitu ya, atau pada saat ada kecurangan, ada urutan waktunya itu, kemungkinan besar kita nggak diciptakan. Kemungkinan besar. Saya alumni Proskuneo, nah itu bagus tuh. Di Proskuneo pernah diajarkan tentang yang namanya pengurapan, terus tentang yang namanya apa kepemimpinan, termasuk malaikat, pelayanan malaikat itu diajarkan di sana. Nama channelnya Epenetus Lai. Ya, nama channelnya di sana. Ya, tapi banyak anak-anak muda yang nggak terlalu tahan di Proskuneo. Karena didikannya juga agak sedikit keras. Ya, nah ini moderator saya sudah tulis Epenetus Lai. Ya, Bapak Ibu bisa cari di sana. Ya, oke, Bapak Ibu kita sudah tinggal 12%. Setengah malaikat yang berkhianat dari level mana kok? Dikatakan sepertiga bintang di langit. Nah, sepertiga bintang di langit itu apakah level 1, level 2, level 3 tidak dijelaskan. Saya tidak berani menyimpulkan. Nah, tetapi yang dari Satanas ya bersama dengan 7 pangeran iblis itu dari kerubim. Ya, kerubim tendang yang di serafim itu cuma satu. Ya, satu oknum yang Lucifer ini. Yang punya bintang timur ini. Golongannya Lucifer. Golongannya serafim. Punya julukan bintang timur putra fajar.
Satu. Nah, dari satu ini, ya, dari satu ini, gitu ya. Nah, dia bawa yang namanya kerubim. Satanas itu. Nah, makanya mereka ini punya 7 dosa besar. Dan mereka berdua ini tidak ditebus. Dan tidak diampuni. Lucifer sama Satan itu tidak mendapatkan pengampunan. Karena posisinya dekat dengan tata Allah. Dia urutan nomor 1 dari hierarki malaikat. Makanya di dalam kitab Ibrani dikatakan kalau kamu tahu kebenaran itu dan kamu keluar dari kebenaran itu, tidak ada penebusan. Tidak ada pengampunan. Ya, hamba-hamba Tuhan yang semakin dekat sama Tuhan tiba-tiba jatuh dalam itu, waduh, itu berat sekali. Saya ini termasuk takut tuh, betul saya takut sekali. Ya, Tuhan banyak kasih karunia tentang pengajaran, tetapi kalau saya menyimpang, waduh, berat itu saya. Ya, makanya Bapak Ibu saya berdoa, tolong Bapak Ibu, tolong dukung doa saya Bapak Ibu. Ya, saya itu masih manusia yang tidak lepas dari godaan, uang, wanita, apa dan sebagainya. Saya nggak kebal di sana. Apalagi masa lalu saya. Ya, jadi Bapak Ibu tolong doakan saya ya. Ya, topiknya ini apa kok? Kerajaan Maut sesi 1. Ya, tolong dukung doa saya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu diberkati dalam pelayanan ini, saya minta doanya. Ya, dana urutan kesekian, tapi doanya lebih utama. Ya, supaya saya bisa konsisten di dalam jalan Tuhan, supaya saya bisa konsisten mengajar sesuai dengan firman-Nya. Saya butuh doanya Bapak Ibu. Betul. Ya, bukan cuma saya yang didoakan, gembala kalian didoakan. Mereka masih manusia biasa. Mereka masih bisa jatuh dalam korupsi, mereka bisa jatuh dalam yang namanya perempuan. Ya, mohon maaf ya, kami semua bisa jatuh, termasuk saya. Ya, Bapak Ibu tolong doakan ya. Terima kasih brother yang sudah mendoakan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkatimu dan melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Besok Senin kita akan bahas yang Asmodeus dan Astarot. Tuhan Yesus memberkati jam 10 pagi. Terima kasih buat doa-doanya ya. Terima kasih buat Bunda Elis, Bunda Melisa, moderator saya, Mak Cia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Linden, terima kasih. Yang support-support, yang sudah bantu, terima kasih. Semoga gift-gift ini juga bisa membantu untuk pemenuhan kebutuhan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. God bless you. 谢谢你。